Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Apriliani dari jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan sejarah ilmu pengetahuan. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan, dan yang kedua ada sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Poin pertama yang akan dibahas yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab a'lima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan sains dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan, adalah aktivitas yang sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta. Jadi, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan suatu metode yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keberadaannya. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Dengan ilmu pengetahuan, maka setiap manusia akan bisa mendapatkan sebuah kebenaran melalui proses-proses tertentu, baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Ada 6 zaman. Yang pertama, zaman purba. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yang ketiga, zaman pertengahan. Yang keempat, zaman Renaissance. Yang kelima, zaman modern. Yang keenam, zaman kontemporer. Adapun uraian singkat dari sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa dimulai dari zaman purba sampai zaman kontemporer. Yang pertama, zaman purba. Semua pengetahuan pada zaman ini hanya diterima apa adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul kebenaran tentang suatu kejadian. Pada zaman ini, secara umum terbagi menjadi 3 fase, yaitu zaman batu tua, zaman batu muda, dan zaman logam. Zaman batu tua disebut juga masa prasejarah. Ciri khas dari zaman ini adalah menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu dan tulang. Zaman batu muda ini telah berkembang kemampuan yang sangat signifikan, ialah kemampuan mengenal tulisan dengan gambar dan simbol. Dan zaman logam, pada zaman ini pengetahuan lebih berkembang, lebih maju. Mereka telah mengenal membaca, menulis, berhitung, dan mengenal angka. 2. Zaman Yunani kuno. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Zaman ini menggunakan sikap an inquiring attitude, atau suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima segitu saja. Sehingga pada zaman ini filsafat tumbuh dengan subur. Beberapa filsuf pada masa ini antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Demokritos, dan Archimedes. 3. Zaman pertengahan. Zaman ini masih berhubungan dengan zaman sebelumnya, karena awal mula zaman ini pada abad 6 Masehi sampai sekitar abad 14 Masehi. Zaman ini disebut dengan zaman kegelapan atau The Dark Ages. Zaman ini ditandai dengan tampilnya pada teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Dan pada zaman ini pula, filsafat sering dikenal dengan sebagai Ancilia Theologia atau pengabdi agama. Ketika bangsa Eropa mengalami masa kegelapan, kebangkitan justru menjadi milik Islam. Dengan berkembangnya pengaruh Islam,
maka semakin banyak tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang berperan dalam perkembangan ilmu. Di antaranya Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Hawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Jabir Ibnu Hayyan atau Gebert. 4. Zaman Renaissance. Zaman ini berlangsung pada awal abad 14 Masehi sampai dengan abad 17 Masehi. Renaissance sering diartikan dengan kebangkitan, peralihan, atau lahir kembali, yaitu dilahirkan kembali sebagai manusia yang bebas untuk berpikir dan jauh dari ajaran-ajaran agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern sudah mulai dirintis pada zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei. 5. Zaman modern. Zaman ini sudah dimulai sejak abad 14 Masehi. Zaman ini dikenal sebagai masa rasionalisme yang tumbuh di zaman modern karena munculnya berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Tokoh-tokoh yang menjadi pionir pada masa ini seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. Lalu Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi. Kemudian ada Charles Darwin dan J.J. Thomson dengan temuannya elektron. 6. Zaman kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Pada zaman ini, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Fisikawan termasuk abad ke-20 adalah Albert Einstein. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lainnya juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.